pelatih utama, Ronald Koeman, meluncurkan penilaian pedas terhadap kemampuan pertahanan Jeremy Frimpong saat menjelaskan ketidakhadirannya dari skuad Belanda untuk kualifikasi Euro 2024 Belanda yang akan datang. Bek Bayer Leverkusen, yang dilaporkan menjadi target Manchester United, dikecam oleh Koeman ketika mantan bos Barcelona itu ditanya, mengapa bek kanan itu dikeluarkan dari skuad. Padahal ia dibawa Louis van Gaal berangkat ke Qatar. Bos Belanda itu mengklaim bahwa dia meragukan kemampuan Frimpong dengan membelakangi gawang, menunjukkan bahwa dia tidak akan cocok dengan sistem yang disukai mantan manajer Everton dan Southampton itu. Pemain berusia 22 tahun itu dianggap menarik perhatian Erik ten Hag. Setelah musim yang kuat di Bundesliga, dengan 7 gol dan 5 assist, United punya Diogo Dalot dan Aaron Wan-Bissaka sebagai bek kanan musim ini, dengan keduanya tampil mengesankan saat dipanggil, tetapi setan merah dianggap tertarik untuk memasukkan opsi ketiga. Frimpong masih belum melakukan debut internasionalnya, dengan Koeman meninggalkannya, dan tampaknya akan terus melakukannya sampai dia melihat apa yang menurutnya merupakan peningkatan yang cukup dalam permainan pertahanan Frimpong. Belanda pertama-tama akan menghadapi Prancis dalam pertandingan yang menggiurkan antara dua raksasa Eropa di grup B kualifikasi Euro 2024, sebelum pertandingan dengan tim kecil Gibraltar. Perkembangan menarik terjadi setelah tenggat waktu penawaran peminat Manchester United tadi malam. Sheikh Jassim dan Sir Jim Ratcliffe dilaporkan tidak mengirim tawaran kedua mereka untuk membeli Manchester United. Laporan baru-baru ini menunjukkan bahwa Sheikh Jassim tidak akan mau untuk membayar lebih untuk setan merah dibandingkan harga pasar. Semalam muncul rumor, beberapa jam sebelum batas waktu, bahwa investor Qatar telah mengajukan tawaran rekor dunia, 5 miliar pound, yang lebih baik dan bebas utang. Ratcliffe juga diklaim telah mengajukan tawaran yang lebih baik, tetapi menurut kepala reporter Sky Sports News, Kaveh Solhekol, kedua penawaran belum diterima oleh Raine Group, yang mengawasi proses pengambil alihan United. Solhekol mengklaim bahwa banyak proposal untuk membeli setan merah telah diterima oleh Raine Group sebelum tenggat waktu, tetapi tidak dari Sheikh Jassim atau Ratcliffe. Menurut Kaveh Solhekol, kedua belah pihak dikatakan telah meminta perpanjangan waktu untuk memberikan penawaran kedua yang telah disetujui oleh pihak Raine Group. Jadi proses pengambil alihan Manchester United dari kendali Glazer bersaudara semakin panjang. Kita nantikan apa yang akan terjadi. Gelandang Manchester United, Casemiro telah membuat dampak yang signifikan untuk klub barunya musim ini, dan sepertinya mantan pemain Real Madrid itu akan memiliki tugas baru untuk negaranya. Casemiro telah diberikan ban kapten untuk pertandingan internasional Brasil yang akan datang, mendorong saran bahwa ia dapat dipilih untuk peran yang sama di Manchester United. Menurut Globo, Casemiro akan menjadi kapten Brasil ketika mereka menghadapi Maroko pada hari Sabtu. Ini akan menjadi yang pertama kalinya tim berlaga sejak kualifikasi Piala Dunia mereka melawan Ekuador pada Januari 2022 dan hanya ke-11 kalinya secara keseluruhan. Thiago Silva adalah kapten Brasil di Piala Dunia ketika mereka mencapai perempat final sebelum menderita kekalahan adu penalti melawan Kroasia. Pria Chelsea itu mengkonfirmasi Piala Dunia 2022 akan menjadi laga terakhirnya, dan manajer sementara Ramon Menezes telah memilih skuad yang lebih muda untuk persahabatan yang akan datang. Casemiro adalah pemain outfield tertua di skuad pada usia 31. Di antara skuad di sekitarnya adalah pemain Chelsea lain, remaja Andre Santos, yang saat ini dipinjamkan ke Vasco da Gama. Jika Casemiro akhirnya mengambil alih secara permanen sebagai kapten Brasil, pertanyaan bisa mengikuti di level klub. Sebuah jajak pendapat pendukung United memilih pemain Brasil 31 tahun sebagai opsi favorit untuk mengambil alih jabatan kapten jika Maguire pergi. Tapi Ten Hag tidak punya rencana untuk melepas ban kapten dari Bruno Fernandes.
Dia melatih pemain yang lebih muda, dia adalah inspirasi, tapi tidak ada yang sempurna, semua orang membuat kesalahan. Kita harus belajar, dia harus belajar dan dia akan belajar, karena dia cerdas. Saya senang memiliki Bruno Fernandes di tim dan saya tetap ingin dia kapten saat Harry Maguire tidak ada di lapangan, ujar Ten Hag menegaskan. Saat Erik Ten Hag merestrukturisasi pertahanan Man United, para pemain seperti Harry Maguire, Victor Lindelof dan Aaron Wan-Bissaka menarik banyak minat. Masa depan pemain tak terpakai seperti Alex Telles, Eric Bailly, Axel Tuanzebe, Phil Jones dan Brandon Williams juga segera diputuskan. Menurut Football Insider, banyak klub tertarik untuk menandatangani Williams sebelum musim depan, tetapi Setan Merah hanya memikirkan kesepakatan pinjaman. Williams, yang hanya membuat satu penampilan senior musim ini, terutama sedang diawasi oleh klub Championship alias kasta kedua Liga Inggris. United berharap bahwa lulusan akademi dapat memiliki masa pinjaman yang sukses musim depan, dan itu bisa memperkuat tangan mereka ketika datang untuk menjualnya atau dia bisa menyalakan kembali karirnya yang redup. Sementara itu, Tottenham Hotspur telah dikaitkan dengan kepindahan untuk kiper United, Dean Henderson. Tottenham sedang mencari opsi yang cocok untuk menggantikan Hugo Lloris yang berusia 36 tahun dalam jangka panjang. Kiper Prancis itu berada di senja karirnya dan membutuhkan seseorang yang dapat mengambil alih kiper utama darinya. Manchester United juga tampaknya tertarik pada Harry Kane, dengan Spurs menginginkan setidaknya 100 juta pound untuknya. Dikatakan bahwa Spurs bisa lebih terbuka untuk minat United pada Kane jika sukses mendapatkan Henderson. Di sisi lain, Manchester United dapat mengambil untung dari penjualan bintang Fulham Andreas Pereira jika Chelsea dan Paris Saint-Germain mengontraknya. Chelsea ingin menarik Andreas sebagai antisipasi jika Mason Mount pergi. Dari Portugal, FC Porto dilaporkan mempertimbangkan untuk menjual kiper Diogo Costa karena situasi keuangan klub memburuk. Ini telah membuat Manchester United dan Chelsea waspada, dengan kedua klub Liga Premier telah menyatakan minatnya pada pemain berusia 23 tahun itu. FC Porto sedang mengalami masa sulit. Pemain baru diharapkan direkrut untuk membantu upaya mereka untuk menantang di semua kompetisi musim depan. Namun, sebelum penandatanganan dapat diselesaikan, klub harus pertama-tama mengumpulkan 50 juta euro melalui penjualan pemain saat ini. Saat ini, Costa adalah pemain Porto yang paling dapat dipasarkan, dibanderol biaya transfer terbesar dan menarik minat terbesar dari calon pelamar. Di belakang perkembangan ini, 90 menit telah melaporkan bahwa pemain berusia 23 tahun itu bisa keluar dari klub musim panas ini. Manajer Porto, Sergio Conceição juga berisiko kehilangan beberapa pemain tim utama, termasuk mantan gelandang Liverpool, Marco Grujic, dan striker Evan Nilsson, yang berada di radar klub termasuk Manchester United. Bermain di Liga Saudi nampaknya mulai membuat Cristiano Ronaldo frustasi. Di saat saingannya Lionel Messi merebut Piala Dunia dan main di Liga Champions Eropa, Ronaldo malah bermain di Liga Antah Berantah. Meski kalah mentereng dibanding Korea dan Jepang, Ronaldo menghibur diri dengan memuja-muja kompetisi gurem yang diikutinya. Meski jauh kualitas dari liga-liga Eropa, CR7 hanya bisa mencetak 9 gol dalam 8 penampilan untuk klub Saudi. Ia masih kalah dari mantan MU lainnya, Odion Ighalo, yang mencetak 12 gol dari 16 laga bersama Al Hilal. Ronaldo menghibur diri meratapi nasibnya sejak keluarnya sengit dari Manchester United awal tahun ini. Dia mengaku kagum dengan tekad untuk menumbuhkan olahraga di negara ini.
Pemain berusia 38 tahun itu mengklaim bahwa Liga Pro Saudi adalah liga paling kompetitif kelima dalam sepak bola dunia. Itu artinya lebih berkelas dari Ligue 1, liga terbaik kelima di dunia setelah Liga Premier, La Liga, Bundesliga dan Serie A. Ini juga merupakan divisi di mana saingan berat Ronaldo, Lionel Messi, memainkan sepak bola untuk Paris Saint-Germain. Nampaknya Ronaldo tidak bisa move on dari persaingannya dengan Messi. Keputusan yang tepat dari Ten Hag untuk melepas si pemain super egois ini, yang harus belajar kerendahan hati lebih baik lagi.